hal menarik, kita dapat sharing, kita dapat. Yang ketiga, hal yang menarik yang didapat selama melayani di komisi remaja. Yang pertama itu Pertanyaan yang pertama, mengapa mau melayani di komisi remaja? Karena aku punya Salam, apa kabar? luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah hampir 6 tahun saya mendampingi komisi remaja di GKJ Sukoharjo. Remaja datang dan pergi silih berganti. Beberapa dari mereka sekarang ada yang melayani di komisi pemuda, melanjutkan melayani di komisi anak. Ada juga yang terlibat aktif dalam pelayanan di perguruan tinggi di mana mereka melanjutkan studinya. Bahkan sebagian lagi masih tetap melayani di komisi remaja. Dalam perjalanan pendampingan tersebut, ada satu kata yang dapat saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana remaja itu melayani Tuhan di gereja. Satu kata yang melekat dalam kehidupan pelayanan para remaja kita. Satu kata yaitu gembira. Mengapa? Karena saya melihat ada kegembiraan ketika para remaja itu melayani maupun melakukan aktivitas di gereja. Di tengah kesibukan mereka belajar di sekolah maupun kesibukan mereka les, mereka tetap bergembira ketika mereka melayani di gereja. Saya sangat jarang sekali melihat raut muka yang lelah, walaupun mereka baru pulang dari sekolah terus lanjut ke gereja. Saya sangat jarang melihat anak-anak remaja kita berkeluh kesah, walaupun besok mereka akan ujian ataupun harus mengumpulkan tugas yang belum terselesaikan, sementara hari ini harus menjadi liturgos maupun worship leader di ibadah remaja maupun kegiatan gereja lainnya. Yang ada adalah kegembiraan di antara mereka. Di tengah kesibukan mereka dalam bersekolah maupun menuntut ilmu, mereka masih tetap bersuka cita mau melayani Tuhan di gereja. Mengapa? Ya, pertamanya itu saya kan juga baru kan gereja gitu. Saya tuh gak punya temen. Nah, terus saya diajak buat ke ibadah remaja. Terus ya pertamanya juga kayak belum punya temen gitu. Soalnya saya sih juga mau main gitu. Malam gitu, masih malam. Itu kan ibadah Padang, terus tuh ada PA gitu, ingat banget sama Mbak Hana waktu itu. Nah terus itu ada pertanyaan, gimana kalau misalnya jadi pengurus. Saya tuh bingung mau jawab apa, tapi saya jawabnya kayaknya gak bisa gitu, soalnya ya saya kan itu baru masuk SMA, terus kayak sibuk gitu, banyak banget tugas, banyak banget kegiatan di sekolah. Tapi Mbak Hana bilang sesuatu yang bikin saya ingat terus itu, kamu harus nyiapin waktu buat Tuhan, kan gak tiap hari juga sekolahnya, satu minggu tuh ngasih waktu. Nah terus ya udah saya bilang ya kalau misalnya saya dipilih gitu saya bersedia buat melayani. Nah, terus kan ada pemilihan gitu, ada pemilihan pengurus baru buat remaja. Terus tuh ternyata saya tuh ditunjuk untuk jadi sekretaris. Ya setelah itu saya mau, terus ya awalnya mungkin sulit ya, tapi lama-lama kan terbiasa, dan lama-lama saya juga merasa ini udah sesuai dengan yang selama ini saya mau melayani. Karena berpelayanan adalah suatu wujud rasa syukur kita kepada kasih Tuhan Yesus. Kalau ditanya mengapa mau melayani di komisi remaja, ya karena waktu itu pertama kali diberi kesempatan dan dipercaya sama remaja-remaja yang sebelumnya untuk melayani di komisi remaja. Terus sebenarnya juga nggak kepikiran buat melayani di komisi remaja sih, karena jujur aja saya itu orangnya sangat malu kalau nggak berani kalau
disuruh ngomong banyak di depan orang gitu. Tapi setelah itu saya berusaha yang terbaik karena balik lagi ini tuh buat pelayanan. Karena aku punya kesadaran untuk melayani, karena karena sebagai remaja GKJ Sukoharjo itu saya punya kewajiban untuk ikut melayani di komisi remaja. Karena hati nurani saya tergerak untuk ikut melayani di komisi remaja GKJ Sukoharjo, dan agar saya juga bisa belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan tentu ada suka, ada duka ketika mereka melayani di gereja. Untuk sukanya sih banyak. Yang pertama itu saya punya banyak teman-teman yang juga mau diajak untuk melayani, yang mau mengirani sama saya, yang mau benar-benar melayani, dan mereka tuh udah seperti sahabat, entah saat melayani ataupun di luar itu. Mereka juga bisa menjadi teman dekat di hal lain selain melayani. Terus yang kedua itu, saya itu senang kalau misalnya menyiapkan acara. Jadi kayak misalnya H-1 menyiapkan acara gitu bersama teman-teman, kayak masang dekorasi dan lain-lainnya. Itu kayak terasa banget gitu persaudaraannya, saling membantu sambil bercanda sambil ngobrol. Ya untuk dukanya sih ya banyak juga, tapi ya lama-kelamaan bisa diatasi. Yang pertama itu kadang kayak sulit untuk mengajak yang lain untuk melayani juga. Misalkan biasanya dulu pas sebelum COVID ini kan selalu rutin ada ibadah remaja. Itu kan pasti kan ada WL, ada yang main musik. Itu sebenarnya jujur saja kami dari komisi remaja itu kesulitan untuk memilih orang, entah sebagai WL atau sebagai pemusik, karena walaupun sudah dijadwal, kadang itu masih ada yang seperti malu-malu atau yang merasa belum pede untuk menjadi WL ataupun pemusik, karena sebenarnya mereka mampu. Dan ya sebenarnya saya juga kurang suka seperti itu, karena saya percaya kalau niat kita sudah baik, walaupun kita merasa belum bisa, Tuhan kan pasti punya banyak cara untuk membantu kita. Terus yang kedua itu, saya terkadang sedih kalau misalnya komisi remaja mengadakan acara tapi yang datang itu sedikit, padahal kami sebisa mungkin mengajak teman-teman, sebisa mungkin memberi undangan, bahkan kami juga memberi undangan sudah pada orang tua. Tapi terkadang ya mungkin mereka merasa belum ada teman atau bagaimana, padahal kita juga menyiapkan transport di sana, ada acara juga. Nah, pernah juga yang bikin saya sedih itu waktu itu saya ada komisi remaja mengadakan acara, terus itu tidak sempat untuk memakai undangan, jadi kami mengirim pesan lewat WhatsApp untuk mengundang teman-teman. Nah, ada beberapa itu yang tidak membuka chatnya atau cuma di-read, ya itu sebenarnya saya sedih ya, tapi ya mau gimana ya, kita niatnya udah baik. Sukanya kita dapat berkumpul dengan teman-teman, kita dapat pengalaman baru, kita dapat mengekspresikan ide kita ke dalam satu organisasi tersebut. Dukanya kalau setiap ibadah remaja yang datang selalu sedikit. Kalau menurut saya sukanya itu pasti dapat teman baru, itu pasti banget, dan lebih akrab sama teman-teman yang lainnya, dan juga belajar banyak banget hal baru. Terus dukanya kalau waktu kebaktian remaja, misalnya minggu ini yang datang itu ada 20 orang,
dan minggu besok tuh semakin berkurang, kayak yang datang tuh 15 orang atau di bawahnya. Itu duka banget sih kalau buat aku. Terus kalau teman-teman remaja itu susah diajak untuk aktif di kegiatan remaja, itu juga duka, dan kayak memilih datang ke ibadah umum gitu. Banyak sukanya sih, tapi yang duka itu paling saat ke ibadah remaja, tapi yang datang tuh cuma dikit gitu loh. Jadi kan kayak aduh, ada salah apa gitu dalam melayani. Terus Saya jarang merasakan adanya duka, dan selebihnya saya suka karena bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman gitu. Dan dukanya karena teman-teman yang datang ibadah itu cuman sedikit, jadi nggak terlalu banyak gitu. Namun, berbagai duka tersebut bukanlah menjadi halangan bagi mereka untuk tetap melayani. Mereka tetap melayani dengan hati yang gembira, karena di dalam pelayanan remaja mereka menemukan hal-hal yang menarik. Hal yang menarik yang didapat selama melayani di komisi remaja, yang pertama itu menurut saya, dengan sebenarnya telah saya lalui bersama teman-teman, ya melayani itu sebenarnya menyenangkan kalau misalnya kita melakukan yang sepenuh hati, jangan dianggap berat. Ya untuk saya sebagai pengurus itu memang sebuah tanggung jawab, tapi ya itu juga sebenarnya untuk Tuhan. Jadi seberat apapun ya harus, ya tetap harus dilakukan ya, walaupun kadang juga merasa ada urusan lain gitu. Terus yang kedua itu sabar, ya seperti yang tadi saya ceritakan, kalau ada beberapa teman-teman yang sulit untuk diajak ke acara, ke ibadah ataupun melayani bersama teman-teman yang lain, ya kita harus sabar. Mungkin sudah mengajak tapi merekanya tidak menanggapi dengan serius, ya kita berusaha untuk mendoakan saja, siapa tahu nanti mereka juga merasa mendapat panggilan untuk ikut melayani dan bergabung dengan ibadah. Semua yang kita lakukan itu kan juga untuk Tuhan, bukan untuk manusia saja, jadi melakukannya sepenuh hati saja, tidak usah sambil marah-marah, jangan sambil mengeluh. Jadi ya dilakukan dengan senang hati, pasti lama-kelamaan juga semuanya terasa menyenangkan, terasa ringan, apalagi ada teman-teman juga. Hal menarik, kita dapat sharing, kita dapat bertukar pikiran, kita dapat saling bercanda di dalam setiap pertemuan. Hal menarik ya itu tadi, kayak dapat teman baru, terus lebih akrab sama yang lainnya, terus belajar banyak hal baru. Semisal kayak pernah suatu saat aku tuh bener-bener sangat ngedown, banyak masalah, dan itu teman-teman yang lain, teman-teman remaja yang lain itu kayak saling mendukung, saling menyemangati, dan juga mendoakan. Mereka tuh sebenarnya tuh humble banget, kalau kalian udah kenal sih, udah bener-bener kayak keluarga gitu. hal menariknya itu bisa seneng sih berkumpul sama teman-teman, terus jadi kayak memperkuat ikatan gitu loh, jadi dukun gitu. Kerja sama pengurus yang terkadang bisa pecah, hal itu menurut saya menarik, karena disitulah kita diuji agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. 2 Korintus 13 ayat 11 demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, belajar dari anak-anak kita, para remaja, mari kita melayani Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Beda pandangan dalam pelayanan itu adalah sesuatu yang wajar. Berdebat, saling mengungkapkan argumennya,
untuk pelayanan yang lebih baik itu tidaklah salah. Hanya jangan sampai kita terjebak dalam terus-menerus berdebat yang pada akhirnya menjadi debat kusir yang akan mengganggu pelayanan di gereja. Bahkan akan mengganggu hubungan kita sebagai sesama anak Allah. Karena pelayanan itu indah apabila kita lakukan dengan hati yang gembira dan penuh dengan sukacita. Jadi mari kita bergembira, mari kita bersukacita, karena kita adalah sama-sama saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai penutup renungan pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kita Komisi Remaja GKJ Sukoharjo. Tuhan memberkati. Shalom. Kami dari Komisi Remaja akan membawakan sebuah lagu, yaitu Bapak Engkau Sungguh Baik. Yesus memberkati. Hai. Bosan ya saya terus di setiap video ya, maaf ya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa nih kita bos. Kenal enggak? Jadi Yesus memberkati.